Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Waqra' fi subhi ba'da al-Fatihah. Ya. Waqra' fi subhi ba'da al-Fatihah min as-suwar al-tiwal min al-mufassal. Sudah kan amin kan? Sudah amin kan? Ditakmin. Ya, wallahu waslam wajar bil qira'ati bi subyil maghribi wal isya'i a'ni fi rak'atil ulaini illa an takuna ma'muman mujarrid ta'min. Ini kan sudah. Sekarang waqra' bis subhi ba'da al-Fatihah. Sudah ketemu? Jadi di dalam sholat, etika sholat itu kita semestinya juga menghadirkan hati kita dengan kekhusyuan. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan jangan sampai tidak khusyuk kepada Allah. Karena Allah melihat apapun yang ada di dalam diri kita, di dalam benak diri kita. Jangan sampai ketika kita sholat Allahu Akbar, kita sudah beriktikad, kita sudah menyampaikan di dalam iftitahnya bahwa saya akan ini wajah wajhiyah, saya akan menghadapkan wajah saya kepada pencipta alam semesta ini, langit dan bumi. Kemudian ternyata kita malah tidak hadapkan secara keseluruhan, hanya omong kosong saja. Jadi ketika kita bilang ingin menghadap kepada Allah, maka betul-betul menghadap kepada Allah. Seakan-akan Allah ada di hadapan kita, atau seakan-akan Allah mengawasi kita. Semestinya kita hadirkan di dalam hati kita seperti itu. Kalau seumpamanya ada perkara-perkara yang lain yang menghampiri diri kita, langsung tepis. Katakanlah dalam diri kita, apakah Allah lebih rendah dari pikiran-pikiran yang masuk ke dalam diri kita itu? Apakah Allah lebih rendah dari apa yang kita bayangkan di dalam sholat kita? Ketika kita sholat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat kunci motor, ingat kompor, ingat anak di mana ini. Apakah Allah lebih rendah sehingga engkau mengganti di hatimu itu seharusnya Allah, malah engkau ganti dengan makhluk ciptaannya? Seharusnya ketika kita sholat, kita sadarkan diri kita sedang apa kita. Kalau kita sholat, ya mestinya kita sedang sholat. Dan sholat ini yang jangka waktunya mungkin sehusu-husunya kita 10 menit itu sudah lama, Pak. Ada yang sholat sampai 10 menit. Jangan-jangan turun sholat yang 4 rakaat nggak nyampe 5 menit. Itu nggak detik. Apalagi dikejar kereta nih. Dikejar kereta, sudah tahu jadwal kereta, sholat subuh dulu.
langsung dulu pikirnya di dalam kereta. Khusyuk kita 10 menit, anggaplah 10 menit. Ketika kita khusyuk, kemudian ada bayangan-bayangan yang hadir di dalam hati kita, usaha, bosnya, kerjaan, tepislah. Apakah Allah lebih rendah dari kerjaan itu sehingga seharusnya yang menempati bayangan kita di dalam sholat itu Allah, malah kita isi dengan dunia tepis. Allah yang lebih tinggi, Allah yang segala-galanya. Makanya ketika kita tidak khusyuk, ada bayangan langsung tepis. Malulah kita kepada Allah yang telah menciptakan apa-apa yang di dalam diri kita. Kemudian kita membayangkan di dalam sholat kita sesuatu yang tidak pernah memberikan manfaat apapun kepada kita maupun memberikan mudarat apapun, sehingga kita habis sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Karena kita bisa digaji, kita bisa sehat, kita bisa jalan, kita bisa pergi kepada sesuatu tempat yang kita inginkan, kita bisa beli sesuatu yang kita hajatkan. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ironis sekali ketika sudah kita dapat kenikmatan itu, malah zat yang telah memberikan kenikmatan itu kita tinggalkan. Saya maksudnya, saya kalau panjenengan mungkin sudah usul semua. Terus saya. Jadi hadirkan usul itu di dalam diri kita. Hadirkan. Kemudian setelah kita hadirkan, kita berniat di dalam hati kita untuk melaksanakan sholat. Sholat apa saja yang kita hadirkan. Ketika kita sudah mau sholat, takbir. Ketika takbir kita niatkan kalau sholat fardu 3 minimal. Usolli, nama sholatnya dan fardunya, ini minimal. Kalau sunnah, usolli sama nama sholatnya. Kalau sholat duhur, usolli duhur, enggak pakai sunnatan, enggak pakai fardu, maka itu termasuk sholat sunat duhur. Sah. Minimal 2 kalau sunnah. Kalau fardu, usolli, terus ta'yin duhur, kemudian fardunya, wajibnya sudah kita sebutkan minimal 3. Tapi jangan lupa kalau kita sholat sendirian, kita iqamah. Tapi kalau menunggu orang lain untuk sholat berjamaah, kita ada, setelah ada kita iqamah. Itu tata keramanya. Kemudian takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan kita yang pernah kita pelajari. Mengangkat tangan itu ada 4 tempat. Tidak semua di dalam sholat kita itu angkat tangan. Banyak saya lihat orang-orang itu yang mungkin awam, kalau ini kan sudah tidak awam, sudah pernah belajar agama. Banyak yang awam itu mereka saking semangat sholat, setiap Allahu Akbar naik angkat tangan semua. Allahu Akbar, sedikit Allahu Akbar. Yang di dalam Islam, di dalam sholat angkat tangan itu pertama takbiratul ihram, yang kedua ketika mau rukuk, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat bangun dari tasawuf awal atau yang ketika kita mau rakaat ketiga. Itu angkat tangan. Yang lain juga angkat tangan. Maksudnya angkat tangan begini, bukan begini. Terus setelah itu kita ta'awudz di setelah itu kita baca kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Dan kita ini baca sebelum sholat itu usahakan kemudian sebelum sholat kalau mau khusyuk kata Imam Ghazali baca Anas, Qul binas ini. Jadi setelah itu kita kemudian kita ta'awudz, Qul a'udzu birabbil Qul ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi setelah itu kita wa ana minal muslimin.
nanti tak kasih waktu saja. Setelah itu, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Diam dulu. Jadi setelah tahu, diam dulu, baru kemudian sekiranya lamanya membaca tasbih subhanallah, baru kemudian membaca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam dulu. Amin. Diam dulu, kemudian baca surah. Itu sabta. Ada beberapa tempat yang disunahkan dia dapat terhadap. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumin fid dharain. Karena sudah membaca kita, sudah tahu waqra' fi subhi. Waqra' dan bacalah engkau fi subhi di salat subuh ba'da al-Fatihah, setelah Fatihah. Jadi setelah Fatihah, setelah subuh baca Fatihah, setelah Fatihah baca minas suwari diwali, dari surah Tiwal, surah panjang. Minas suwari diwali, dari surah-surah at-tiwali yang panjang. Minal mufassali, dari surah mufassal. Minas suwari diwali, dari surah-surah at-tiwali yang panjang. At-tiwali yang panjang. Minal mufassali, dari surah mufassal. Al-mufassal ini adalah istilah khusus kelompok surah pendek di bagian akhir Al-Quran sampai An-Nas. Jadi surah itu ada namanya surah mufassal. Dibagi menjadi 3. Ada surah Tiwal panjang, ada yang pertengahan awsat, ada yang qisar pendek. Macam-macam, beda-beda ulama. Kalau di dalam kitab ini yang panjang itu dari Al-Hujurat, surah Al-Hujurat itu mufassal yang awal. Tapi kalau di dalam yang lain ulama mengatakan ada yang dari Qaf. Itu macam-macam ulama di dalam. Ada yang kalau di dalam sini keterangan dari Imam dari Al-Syekh Nawawi Al-Bantani, pertama adalah surah Al-Hujurat, terakhir adalah An-Naba, itu diwalinya. Ada ulama yang mengatakan dari Qaf sampai ke Al-Mursalat. Jadi Tiwal panjang. Jadi mufassal ini adalah istilah surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Mufassal ini dibagi 3. Ada Tiwal, surah pendek yang panjang, pendek tapi panjang. Ada Awsat, Awsat ini pertengahan. Ada Qisar, pendek. Jadi mufassal yang pendek. Kalau yang panjang ada yang mengatakan dari surah Al-Hujurat sampai An-Naba. Ada yang mengatakan beda-beda ulama dari Qaf setiap Tiwal, dari Qaf sampai Mursalat. Pertengahannya dari An-Naba sampai Ad-Duha. Yang Qisar yang pendek dari Ad-Duha sampai surah An-Nas. Ini mufassal. Jadi kalau disebut surah-surah mufassal, maka surah-surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Lanjutkan. Waqra' dan bacaan engkau di subhi, di dalam surah subuh ba'dal Fatihah, setelah surah Fatihah, min suwari, dari surah-surah Al-Tiwali yang panjang.
minal mufassali dari surah-surah mufassal, minal mufassali dari surah-surah mufassal. Jadi salat subuhnya baca surah yang panjang dari mufassal yang kita sebutkan itu, dari Al-Hujurat sampai apa tadi? Dari Al-Hujurat sampai An-Naba. Itu usahakan dibaca, lumayan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Ini Al-Hujurat. Panjang. Terus baca. Dulu kita pernah pelajari ketika sholat subuh membaca surah panjang itu ada fadilah yang luar biasa. Walaupun ini banyak tidak disukai oleh orang-orang. Karena ketika membaca surah panjang ketika sholat subuh, maka ada dua malaikat yang mencatat. Pertama adalah malaikat malam yang mencatat ketika dia sholat. Setelah itu kan mau terbit matahari kan ada siang, gantian sin. Ketika gantian sin ini permulaan malaikat siang yang kemudian juga mencatat, karena yang dibaca kita panjang sehingga ada dua malaikat yang bertugas mencatat amal ini, semuanya mencatat. Ada yang mencatat kebaikan sholat kita di waktu malam, ada yang mencatat kebaikan kita di waktu siang. Padahal yang dicatat sama-sama sholat subuh satu lagi, tapi ada dua petugas malaikat yang mencatat. Luar biasa. Tapi banyak yang tidak suka, alasannya berangkat kerja. Ya sebenarnya sebentar. Kalau Al-Hujurat ini kan 18 ayat. 18 ayat. Terus wa fil maghribi, dan di dalam salat maghrib, fil intisarihi, dari pendeknya mufassal, dari surah-surah pendek mufassal. Kalau salat maghrib yang pendek-pendek saja bisa. Seperti apa? Dari Ad-Duha sampai akhir Al-Quran. Ya kalau seumpamanya mau dibaca surah Al-Baqarah bisa selesai. Berapa? 280? Berapa? 280? 84? Lumayan. Jadi kalau subuh silakan pakai diwan yang pendek panjang, datai panjangnya Hujurat, An-Naba, Amma-Yatasaalun, terus Al-Mursalat, silakan baca yang panjang-panjang. Wal mursalati urfa, ini 50 ayat. Wal 'asifati 'asfa, wan nasirati nasra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhiqra, udran aw udra. Kalau sendiri Pak, kalau barang-barang bulannya di bulan selanjutnya, selesainya jam 5:30. Tapi yang ngobrol itu yang nggak tahu fadilahnya. Kalau tahu fadilahnya, ya harusnya memang sebelum sholat dan jam dulu panjangnya. Soalnya ada di masjid saya. Kalau baca surah panjang,
hampir semua komplain semua. Tapi kalau yang baca ustaz-ustaz yang di depan ini suaranya kan merdu-merdu, mungkin nggak terasa. Kalau panjenengan yang baca nggak terasa walaupun 50 ayat. Terus wafil tukhri dan di dalam sholat duhur wal asri dan asar wal isya'i dan isya' min awsatihi dari pertengahan mufassal. Kalau duhur, asar, isya' pertengahannya apa? Pertengahannya was-sama'i dzatil buruj. Ini pertanyaannya. Ya silakan. Ini ada berapa aja? 85. Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa sahil wa mashhud qul asrarul uqud an-nari dzatil waqud idhum 'alayha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Praktekkan sendiri nanti Pak. Kalau dibaca secara semua berapa? 22 ayat. Terus atau panjenengan terus jadi baca wasama idatil buruj min awsali nahu dari pertengahan yang mufassal seumpama surah wasama idatil buruj. Kalau memang panjenengan tidak membaca wasama idatil buruj wa ma qarabaha dan surah-surah yang mendekati terhadap as-sama'i idatil buruj minas suwari dari surah-surah. Silakan cari yang mendekati dengan as-sama'i idatil buruj. Seperti Al-Jumu'ah silakan dibaca duhur, isya, duhur, isya, asar, 3 itu. Kalau subuh silakan yang panjang-panjang, yang maghrib pendek dari duha ke belakang, duhur, asar, isya ini yang bersama idatul buruj atau seperti apa? Seperti Al-Jumu'ah atau seperti Alif Lam Mim Tanzil surah Al-Qaf, surah Sajadah. Jadi kalau bisa itu di awal surah As-Sajadah, di rakaat kedua adalah Al-Insan. Jadi kalau bisa yang duhur, asar, isya, surah pertama adalah As-Sajadah, Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Terus yang terakhir adalah Al-Insan. Hal ata 'alal insani 'ainun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura ila akhirih. Itu dibaca. Kalau asar, maghrib, duhur, isya. Terus wa fi subhi dan di dalam sholat subuh bisa hari di dalam perjalanan. Ini kalau di dalam perjalanan Pak, misalkan sedang melakukan perjalanan apa saja, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi silakan baca qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua adalah qul huwallahu. Nah ini juga jangankan di perjalanan, di rumah saja ini baca favorit.
surah bitakbiratir ruku'i dengan takbir rukuk. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Biasanya sholat tarawih siapa itu? Ya, ini maksudnya dalam kitab seperti itu sudah ada. Qul huwallahu, enggak apa-apa cepat umpamanya kalau mau sholat. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Ya sekedar membaca subhanallah. Habis itu Allahu akbar. Jangan disambung. Wa la tasil akhir surati, dan jangan engkau menyambung akhir surati pada akhir surat takbir rukuk dengan takbir rukuk. Sebelum rukuk kan kita takbir tuh. Allahu akbar. Walakin dan akan tetapi ursilu dipisah bainahuma di antara akhir surah dan takbir. Jadi surah dan takbir, di antara surah dan takbir dipisah. Bimiqdari subhanallah, dengan sekedar atau dengan ukuran bacaan subhanallah. Terus wakun, dan ada siapa engkau fi jami'i qiyanika, di seluruh berdirimu, mudriqan qasiran, menunduk atau memfokuskan, dalam keadaan menunduk, qasiran yang memfokuskan, nadharaka pada pandanganmu, ala musallaka atas tempat sholatmu. Jadi hendaknya kita dalam berdiri kita itu Pak, menunduk, memfokuskan kepada tempat kita sholat, sejadah. Ya kalau memang seumpamanya panjenengan nunduk itu malah enggak khusyuk, ya silakan. Yang penting jangan lihat ke belakang, batang. Tapi etikanya kalau kita sholat, silakan nunduk ke tempat sholat. Walaupun fi jami'i qiyamika mudriqan qasiran nadharaka ala musallaka. Jadi menunduk, fokus pandangan pandangan kita ala musallaka, pada tempat sholat. Padahal maka adapun itu semua ajma'u, yaitu lebih menyatukan atau mengumpulkan li'amnika pada pikiranmu, wajdan, dan lebih layak dihuduri qalbika, bagi hadirnya hatimu. Jadi ketika kita sudah mandang, menunduk, memfokuskan pandangan kita kepada tempat sholat itu, ajma'u li'amnika, menyatukan pada pikiranmu, wajdaru li qalbika, dan lebih layaknya bagi hadirnya hatimu. Jadi akan mudah hati kita hadir khusyuk, lebih mudah pikiran-pikiran kita ini terfokuskan. Tapi kalau kita lihat ke atas Pak, belum lagi ada cicak lewat, cicak yang dipikirkan. Yang tadinya kita enggak mikirin cicak, pas sholatnya noleh ke atas, noleh. Ya sebenarnya yang penting jaga kita yang masih ke arah kiblat masih sah. Ya, gimana tuh? Ya tinggal gak usut. Tuh ada cicak. Kalau kita mukul sekali mati dapat pahalanya sekian. Akhirnya muncul pikiran-pikiran itu. Yang tadinya nggak mikir jadi mikir karena mulai fokus ke tempat sujud. Terus wa iya kadang takutlah engkau atau jauhilah engkau al-taltafita, akan menoleh engkau yaminan, ke kanan, wa shimalan, dan ke kiri, fi sholatika, di dalam sholatmu. Sholat hati-hati, takutlah engkau untuk noleh kanan, noleh di enggak usah noleh. Summa kabir,
Summa kemudian takbir, bertakbirlah engkau lirukui untuk ruku. Dari surah kan langsung takbir untuk ruku. Tapi jangan lupa warfa dan angkatlah engkau yadaika kepada tanganmu kama sabaqa sebagaimana telah lalu pelajaran itu. Jadi angkat sebelum ruku kita angkat tangan sebagaimana takbir. Jempol lurus sama telinga. Nah ini kalau kita pemahamannya, kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dimaksud dengan sejajar dengan bahu di atas, ada yang cukup segini. Ya silahkan mau ikut yang mana saja, yang penting tahu siapa yang diikuti. Karena semuanya ada dari kita. Terus wa muddat takbir, wa muddah dan memanjangkan engkau takbir pada takbir ilan tihai ruku'i sampai berakhirnya ruku. Jadi sampai ruku Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Jadi dari panjangkan takbir itu sampai selesai ruku. Allahu Akbar. Terus. Jadi takbirnya itu dipanjangkan mulai tadi angkat tangan langsung Allah Akbarnya panjang sampai ruku, sampai selesai ruku. Summa kemudian toh letakkan rohataika kedua tanganmu ala rukbataika pada kedua lututmu. Jadi tangan kedua tangan ini diletakkan di lutut, Pak. Jadi bukan di betis. Ada yang sholat kadang diletakkan di betis. Ketika rukuk masa ditaruh di sini. Nah, jadi di dalam Islam, di dalam fikih kalau sholat diletakkan di lutut. Terus wasabi'uka, sedangkan jari-jarimu mansuratu terbuka ketika ada di lutut terbuka, jangan didempetin, terbuka biar tak lari lututnya. Wansib dan tegakkanlah rukbataika kedua lututmu. Jadi tegakkan. Kadang ada yang lututnya masih maju. Tegakkan lutut, lurus. Kan didorong, sama tangan kan seharusnya didorong. Kalau yang maju itu anak-anak yang masih belajar, anak-anak kecil masih belajar, masih memupuk begini, lututnya masih maju. Luruskan. Terus wa muddadan, panjangkan atau bentangkanlah, wa muddadan bentangkanlah engkau dhuhraka pada punggungmu, wa unuqaka dan lehermu, wa rasaka dan kepalamu, dhuhraka punggungmu, wa unuqaka lehermu, wa rasaka kepalamu dibentangkan mustawiyan lurus rata. Rata seperti apa? Kasofi berarti seperti apa? Ya kalau bisa lurus sempurnanya ya lurus. Kalau minimal tangan di lutut. Kalau seumpamanya nggak bisa lurus, namanya juga kadang badan gemuk seperti saya, nafas sudah nggak kuat seumpamanya. Nah, kalau bisa lurus, kalau kadang sudah sakit semua, kaku-kaku, minimal tangan ada di lutut. Wajah beda rendahkanlah mirfaqaka sibumu, anjang baika dari kedua lambungmu. Nah ini. Jadi jangan begini, Pak. Ketika ruku jangan begini. Kalau perempuan begini. Kalau laki-laki direndahkan, kalau perempuan begini. Kalau orang perempuan memang dirapatkan malah.
Kalau laki-laki direnggangkan. Ya tapi jangan renggang-renggang takut kena kanan kirinya. Enggak usah juga nanti direnggangkan. Terus wajah tidak renggangkanlah engkau mirfabaika pada kedua sikumu anjang baika dari kedua lambungmu wa akillah dan angkatlah batnakah perutmu. Sampai mana saya baca ini? Ya Allah, saya nyampe di sini. Wal mar'atu adapun perempuan la taf'al, jangan melakukan siapa perempuan dzalika kepada itu. Artinya kalau perempuan tidak perlu merenggangkan. Perempuan itu malah begini, ya ada hikmahnya kalau perempuan. Ada hikmah. Kalau laki-laki buka, perempuan tutup. Di dalam fikih itu rukuk dan sujud semua tutup kalau perempuan. Kalau kita kan begini. Bal tatummu bal akan tetapi tatummu menempelkan siapa perempuan, bal tatummu menempelkan siapa perempuan ba'daha kepada sebagian lambung ila ba'di kepada sebagian yang lain. Ya kalau perempuan tempelkan, tapi kalau laki-laki jangan. Terus wakul dan bacalah engkau, wakul dan bacalah engkau subhana rabbi, subhana rabbiyal azim. Ya, ini kan yang dibaca kita kan ketika rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana ma suci rabbi Tuhanku al-azim yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha agung. Berapa bacanya Pak? Salah sebanyak 3 kali. Baca itu Pak, enggak boleh lebih. Kalau berjamaah jangan lebih dari 3 kali. Karena enggak boleh. Oleh Senawi enggak boleh di dalam kitab itu saja. Kenapa? Kalau ada yang buat di belakang Pak. Jadi kalau dalam berjamaah, ya kalau sudah memang berlaku lebih dari 3 kali dan ikhlas jamaahnya enggak apa-apa. Saking menjaga imam itu, Islam itu kepada imam dan makmum. Tapi sampai setelah imam itu keluar dari sini menggerutu, rukuknya lama banget, sujudnya lama banget. Nah, dalam Islam, dalam fikih, kalau berjamaah 3 kali. Terus wa in kunta munfaridan, wa in kunta dan jika ada engkau munfaridan sendirian, ya kalau sendirian fasyadatu maka menambah ila sab'in wa ishrina sampai 27 kali hasanun, yaitu lebih baik. Nah kalau sendirian Pak, di pertama enggak apa-apa sampai 27 tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Sekuatnya panjenengan 27. Luar biasa. Kalau berjemaah 3. Kalau sendirian, kalau siapa yang coba besok? Lanjutkan pas rukuk 27. Terus summa kemudian irfa'akan engkau saka pada kepalamu, silakan angkat
Kalau sudah membaca 20 juz, amalkan Pak, coba kita amalkan. Saya sholat sunnahnya pas tahajud atau duhanya, sekaligus doa-doa di dalamnya itu sampaikan. Summa kemudian irfa'kanlah engkau rosaka pada kepadamu hatta hingga tak tadilah tegak, hatta hingga tak tadilah tegak engkau qaiman seraya berdiri, dalam keadaan berdiri, angkat kepala sampai tegak berdiri. Warfa dan angkatlah yadaika pada kedua tanganmu qailan sambil berkata sami Allahu liman hamidah. Sami'a mendengar Allah siapa Allah, liman pada orang. Sami'a mendengar Allah siapa Allah, liman pada orang, hamidahu yang memuji. Siapa orang tadi? Allahu kepada Allah. Allah mendengar kepada orang yang memuji Allah. Faidah stawaita, maka jika engkau telah tegak qaiman dalam keadaan berdiri, kalau sudah berdiri tadi kan rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi berapa kali? Oh, sudah ketahuan enggak pakai 27. Tiga sama 27 kalau sendirian. Setelah itu kan berdiri tegak, namanya i'tidal. I'tidal itu tegak, artinya i'tidal itu tegak. Bangun, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memuji kepadanya. Kalau sudah berdiri, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini kebetulan kalau panjenengan yang tidak hafal makna-maknanya, kita maknai satu-satu. Ketika panjenengan sholat, usahakan panjenengan betul-betul paham apa yang dibaca doa. Mulai di awal kan kita sudah tulis itu. Fakul maka bacalah engkau Rabbana wahai Tuhanku. Rabbana wahai Tuhanku, laka yaitu bagimu, laka yaitu bagimu, alhamdu ialah segala puji. Alhamdu ialah segala puji. Jadi bagi Allah segala puji. Mil'us samawati, sepenuh langit. Jadi kalau kita bilang mil'us samawati, sami Allahu liman hamidah, terbayang Allah mendengar kepada orang yang memuji kepada Allah. Makanya panjenengan lanjutkan memuji. Rabbana lakal hamdu. Karena Allah kan kita sampaikan dulu, ya Allah, engkau itu mendengar kepada orang yang memuji. Nah, karena engkau mendengar, saya memuji. Apa? Rabbana lakal hamdu. Nah, lakal hamdu itu kita tujuannya memuji, Pak. Menagih yang kita sampaikan tadi. Sami Allahu liman hamidah, kita memuji. Rabbana lakal hamdu, Rabbana Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji bagimu. Itu kan alhamdulillah, itu sudah memuji kepada Allah. Pujiannya itu mil'ul ardi, sepenuh bumi, mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, sepenuh bumi. Jadi apapun pujian yang memenuhi bumi, memenuhi langit, semuanya milik Allah. Wal mil'u ma syi'ta, wa mil'u dan sepenuh ma apa syi'ta yang engkau kehendaki, min syai'in dari sesuatu, ba'du selain itu. Jadi sesuatu apapun yang dikehendaki Allah selain dari langit, selain dari bumi, semua pujian itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terbayang tak ketika kita pertama nyampain sami Allahu liman hamidah, ya Allah, engkau ini mendengar kepada orang yang memuji, sehingga kita puji, biar kita termasuk orang yang memuji, sehingga Allah mendengar
kepada kita karena kita termasuk orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wa ikut dan jika engkau ada fi fardhi subhi di salat fardu subuh, kalau panjenengan di salat subuh fakra maka bacalah engkau al-qunuta pada qunut fi rakaat tsaniyati di rakaat yang kedua, fi rakaat tsaniyati di rakaat yang kedua, baca qunut di rakaat yang kedua, fi idalika di idalmu minal ruku'i dari ruku'. Jadi dari tidak yang engkau melakukan setelah ruku'. Silakan baca qunut. Qunut ini sebenarnya simple Pak. Minimal ada dua. Ada pertama pujian. Setelah yang kedua adalah doa. Sumpamanya ya Latif qultu ya Rahman irhamni, sudah cukup. Biasanya kan kita baca Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait. Itu pujian. Kemudian ketika berdoa kita akan diam karena itu adalah doa. Lah ketika kita tidak mau pakai itu cukup irhamni ya Ghaffar, ya irhamni irhamna ya Rahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu sudah selesai. Yang penting ada doa, ada pujian, terus salawat kepada Rasulullah, sahabat dan keluarganya. Cepat. Makanya ketika ada imam yang tidak qunut, panjenengan silakan qunut. Yang penting panjenengan baca simpel mungkin tadi itu. Irhamna ya Rahman wa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ketinggalan dua rukun. Karena yang kita batal itu ketika kita ketinggalan baru. Jadi kalau panjenengan mau tidak mau harus qunut. Karena imamnya enggak qunut, silakan qunut. Ya Latif qultu sallallahu alaihi wasallam. Ya Ghaffar ighfir lana ighfir li subhanaka. Sallallahu ya Ghaffar ighfir li sallallahu alaihi wasallam. Berapa kayak diganti? Karena kita sudah belajar Quran, Allahumma fil